Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jel Natalia Fairadelo dengan NIM D1A12039 kelas E, mata kuliah perencanaan evaluasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil turlak saya mencari 5 data penyakit tertinggi di lingkungan masyarakat yang beralamat Perumahan Palmas, depan Waterboom, Jalan Selatan, Lepo-Lepo. 5 data penyakit tertinggi diantaranya yang pertama, diabetes mellitus dengan 12 penderita, yang kedua, osteoporosis dengan 5 penderita, yang ketiga, vertigo dengan 10 penderita, yang keempat, hipertensi dengan 6 penderita, yang kelima, influenza dengan 5 penderita. Di sini saya mengambil penyakit ketiga tertinggi adalah vertigo dengan 10 penderita. Langsung saja, vertigo atau gangguan keseimbangan merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Latin atau vertera yang berarti memutar. Vertigo seringkali dinyatakan sebagai rasa pusing, sempoyongan, rasa melayang, badan atau dunia sekelilingnya berputar-putar. Vertigo merupakan suatu ilusi gerakan atau biasanya berupa sensasi berputar yang akan meningkatkan dengan perubahan posisi kepala. Gejala vertigo seperti perubahan kulit yang menjadi pucat atau pallor, terutama di daerah muka dan kulit dingin. Gejala ini selalu mendahului munculnya gejala mual atau muntah dan diduga akibat sistem saraf simpatik. Vertigo bukan suatu gejala pusing saja, tetapi merupakan suatu kumpulan gejala atau sindroma yang terdiri dari gejala somatik, otonomik atau pucat, flu, dingin, mual, dan muntah, dan pusing. Bagaimana keadaan penderita vertigo di lingkungan sekitar rumah? Penderita vertigo di sekitar lingkungan rumah saya disebabkan oleh gangguan pada leher. Gangguan leher ini ditimbulkan adanya pengampuran pada tulang leher yang menyebabkan vertigo. Tulang leher sebagai penyangga kepala ketika mengalami gangguan menyebabkan rasa terhuyung atau sempoyongan. Gangguan leher terjadi umumnya akibat pola hidup atau pola kerja tidak seimbang. Stres atau tekanan akibat pola kerja tak seimbang ini memungkinkan tidak adanya kesempatan berolahraga maupun relaksasi. Bahwa rasa pusing atau vertigo disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh yang mengakibatkan ketidakcocokan antara posisi tubuh yang sebenarnya dengan apa yang dipersepsi oleh susunan saraf pusat. Berdasarkan pengalaman informal yang dijelaskan pada hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa informasi memahami bahwa vertigo yang dialami mungkin dikarenakan beban pikiran yang mengarah kepada stres dan kurangnya intensitas istirahat sehingga tubuh rentan terhadap penyakit. Penyebab terkena vertigo. Penyebab utama vertigo adalah gangguan pada telinga bagian dalam. Hal ini kemudian memicu masalah mekanisme keseimbangan tubuh. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan vertigo. Di antaranya, yang pertama, perubahan posisi secara tiba-tiba. Yang kedua, migran atau sakit kepala tidak tertahankan. Ketiga, stroke. Keempat, penyakit Meniere atau gangguan yang menyerang telinga bagian dalam. Kelima, vestibular neuronitis, inflamasi saraf vestibular pada telinga bagian dalam. Keenam, gangguan pada otak, misalnya tumor. Ketujuh, obat-obatan tertentu yang menyebabkan kerusakan telinga. Kedelapan, trauma atau luka di kepala dan leher. Gejala vertigo. Gejala yang umum terjadi saat seseorang mengalami vertigo adalah pusing berputar-putar yang
berdiskusi dengan telinga berdengung. Hal ini bisa memicu mual dan muntah jika kondisi ini dibiarkan berlanjut. Pengidap vertigo bisa terjatuh karena kehilangan keseimbangan dan tidak bisa berdiri. Apabila telah berbaring dan menutup mata, pengidap juga akan tetap merasa tubuhnya berputar dan rasa berdebar hingga dapat memicu pingsan. Pengobatan Pengobatan vertigo. Perlu diketahui, vertigo bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari suatu masalah kesehatan pada tubuh. Vertigo bisa muncul sebagai tanda penyakit tertentu. Maka dari itu, penanganan vertigo dilakukan tergantung pada penyakit yang menjadi penyebabnya. Beberapa kasus vertigo bisa sembuh tanpa pengobatan karena otak berhasil beradaptasi dengan perubahan pada telinga bagian dalam. Vertigo membutuhkan langkah pengobatan khusus apabila disebabkan oleh yang pertama manuver Epley yang menangani BBPF, yang kedua obat-obatan, ketiga melakukan terapi rehabilitas vestibular yang bertujuan untuk membantu otak beradaptasi dengan sinyal membingungkan dari telinga. Selanjutnya, faktor risiko vertigo. Ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami vertigo, yaitu yang pertama, berusia lebih dari 50 tahun, yang kedua, wanita, yang ketiga, pernah atau sedang mengidap luka di kepala, keempat, sering menggunakan obat-obatan tertentu, kelima, ada anggota keluarga yang memiliki riwayat vertigo, keenam, mengalami infeksi pada telinga, ketujuh, sedang stres berat, kedelapan, sering mengonsumsi alkohol. Pencegahan vertigo. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah gejala-gejala vertigo muncul, yaitu yang pertama, menghindari gerakan secara tiba-tiba agar tidak terjatuh. Kedua, segera duduk jika vertigo menyerang. Ketiga, gunakan beberapa bantal agar posisi kepala saat tidur menjadi lebih tinggi. Keenam, gerakan kepala secara perlahan-lahan. Ketujuh, hindari gerakan kepala mendongak, berjongkok, atau tubuh membungkuk. 8. Bagi pengidap penyakit menial, batasi konsumsi garam dalam menu sehari-hari. Demikian bukti dokumentasi terlap di daerah tempat tinggal saya. Bisa dilihat dari 5 responden, hanya 2 yang saya ambil dan masukkan sebagai bukti dokumentasi yang pernah mengalami vertigo. Baiklah, itulah hasil turlap dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.